Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 19016304, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan algoritma kohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru. Pada penelitian kali ini, saya mengambil sumber dari media.neliti.com. Ini dari Teknovasi yang membahas tentang backpropagation pada jaringan saraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru. Seperti kita ketahui, salah satu teknik komputasi yang dikelompokkan dalam artificial intelligence adalah jaringan saraf tiruan. Oleh karena itu, metode penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu mengenai rancangan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa algoritma kohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation untuk mempercepat proses pembelajaran atau training yang signifikan dan klasifikasi akurat dalam mengenali pola suatu penyakit. Pelatihan backpropagation itu meliputi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase proporsi maju atau feed forward. Pola masukan ini dihitung maju mulai dari layar masukan hingga layar keluaran dengan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase yang kedua adalah fase proporsi mundur atau backpropagation dari error yang terkait. Jadi yang dihitung adalah selisih antara keluaran dan target maupun merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasi mundur dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Dan fase yang terakhir yaitu fase modifikasi bobot. Nah, ketika tahapan tersebut diulang secara terus-menerus sampai mendapatkan nilai error yang diinginkan. Nah, setelah training selesai dilakukan, hanya tahap pertama yang diperlukan untuk memanfaatkan jaringan saraf tiruan tersebut. Dan kemudian dilakukan pengujian terhadap jaringan yang telah dilatih. Sehingga pembelajaran algoritma dengan jaringan saraf ini membutuhkan perambatan maju dan diikuti dengan perambatan mundur. Nah, pada dasarnya algoritma pelatihan standar backpropagation itu akan menggerakkan bobot dengan arah gradien negatif. Prinsip dasar dari algoritma backpropagation adalah memperbaiki bobot-bobot jaringan dengan arah yang membuat fungsi aktivasi menjadi turun dengan cepat. Jadi langkah yang pertama yaitu kita lakukan inisiasi bobot berhubungan dengan antara neuron satu dengan yang lain, menekan bilangan yang secara acak namun kecil. Biasanya yang digunakan adalah rentang range 0,5 sampai dengan plus 0,5. Kerjakan terus langkah itu sampai kondisi berhenti dan ditentukan tidak terpenuhi. Kerjakan lagi untuk setiap pasangan-pasangan pelatihan yang dilakukan. Nah, setelah itu lakukan propagasi maju. Jadi setiap unit masukan itu akan menerima sinyal masukan X dan menyebarkannya ke seluruh unit pada hidden layer. Nah, setiap hidden layer itu kita jumlahkan bobot sinyal masukannya sehingga dari sinyalan ini diperoleh keluaran pada lapisan yang ada di atasnya. Dan setiap keluaran tadi kita jumlahkan lagi bobot sinyal masukannya sehingga dengan nilai bias pada unit keluaran K dan aplikasikan fungsi aktivasinya untuk menghitung sinyal keluarannya. Nah, setelah diperoleh sinyal keluarannya itu kita lakukan kembali propagasi baliknya. Jadi setiap keluaran menerima pola target yang saling berhubungan pada masukan pada pola-pola pelatihan tersebut, hitung kesalahan informasinya, hitung koreksi bobotnya. Nah, setelah itu pada hidden layer tersebut jumlah hasil perubahan masukannya kalikan dengan turunan fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi kesalahannya. Setelah itu lakukan update pada bias yang berhubungan pada antar lapisan tadi. Setelah itu tes kondisi pada saat berhenti. Nah, pada langkah selanjutnya itu langkah-langkah algoritma
sendiri, itu kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah inisialisasi bobot, yaitu set parameter-parameter tetangga, set parameter landing rate, dan langkah yang berikutnya adalah kerjakan jika kondisi berhenti bernilai false. Jadi nanti untuk setiap vektor inputan X, kerjakan pelatihan tadi, perbaiki learning rate-nya, kurangi radius ketenggangan pada waktu-waktu tertentu dengan cara mengupdate nilai bobot, dan yang terakhir adalah tes kondisi berhenti atau minimum error atau max dari pengulangan atau max epoch yang sudah terpenuhi. Nah, pada penelitian kali ini, data input yang digunakan yaitu yang pertama adalah berdasarkan umur dan jenis kelamin, yang kedua berdasarkan gejala penyakit, yang ketiga adalah berdasarkan lingkungan dan kebiasaan. Nah, seperti ini ya, seperti ini data-datanya. Jadi data mengenai umur, usia, jenis kelamin, gejala penyakitnya, terus lingkungan kebiasaannya, dan pembobotannya. Nah, pada arsitektur jaringan secara tiruan, permasalahan yang ada di CST ini yang digunakan dengan banyak lapisan atau multilayer. Jadi ada penelitian ini yang digunakan itu banyak lapisan atau multilayer dengan algoritma backpropagation yang terdiri dari lapisan masukan atau input itu terdiri dari 20 simpul. Terus untuk hidden layernya dengan jumlah simpul ditentukan sendiri oleh pengguna. Dan yang ketiga adalah lapisan keluaran atau output dengan satu simpul. Nah, jadi keterangan-keterangan yang ada di gambar ini itu untuk nilai X-nya tadi sebanyak 20, Z-nya sebanyak 2, Y-nya keluarannya outputnya adalah 1 dengan learning rate atau alpha-nya 0,01, error maksimumnya adalah 0,001, jumlah data yang akan dilatih atau yang di training sebanyak 30, dan epoch maksimum pengulangan maksimumnya sebanyak 1500, dan momentum yang diberikan sebanyak 1. Ini untuk pembobotan awalnya. Setelah itu pengisian nilai bias, lakukan input data, jadi nanti dari perhitungannya, tanggalnya kapan, ID pasiennya berapa, kondisinya seperti apa, lingkungannya, dan lain sebagainya seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, setelah itu baru lakukan training data. Nah, proses pelatihan akan berhenti jika pada awal ditentukan jumlah epoch maksimum, dan apabila batas error telah tercapai maka pelatihan itu akan berhenti secara otomatis. Nah, pada sistem ini ada 20 nilai yang akan dilatih. Setiap proses pelatihan dilakukan akan ditunjukkan jumlah literasi pada setiap data yang diprediksi untuk mendapatkan pola yang tepat. Nah, pada proses pelatihan ini juga ditunjukkan nilai error pada setiap data yang diprediksi. Setelah melakukan pelatihan, baik data dengan model jaringan yang telah ditentukan, maka akan dihasilkan output data yang mana merupakan pola terbaik dalam mendekati nilai ideal yang diinginkan. Nah, dari setiap data yang dilatih akan menghasilkan nilai output yang berbeda sehingga dapat dijadikan pola pada data tes yang lainnya. Harapannya apa? Agar supaya nilai output yang dihasilkan pada saat pelatihan itu sama dengan nilai output yang dihasilkan pada saat menggunakan data tes sesungguhnya. Dan ini untuk hasilnya. Nah, untuk analisis pada setiap bobot dapat dilihat dari dua jenis bobot yang digunakan, yaitu yang pertama dari bobot dari input layer menuju hidden layer. Jadi semakin besar nilai bobot dari lapisan input menuju hidden, maka sinyal output yang dihasilkan hidden layer akan meningkat. Hal ini akan membuat informasi error juga semakin kecil. Dan yang kedua, bobot dari hidden layer menuju output layer. Jadi perubahan nilai bobot dari hidden layer menuju output layer itu memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan bobot dari lapisan input menuju hidden layer. Dan pengaruh biasnya itu untuk meningkatkan sinyal keluaran dari suatu lapisan
Maka salah satu caranya adalah dengan menambah bias. Dan pengujiannya, ini merupakan langkah terakhir untuk melakukan pengujian terhadap pengenalan pola yang di-input tadi dari hidden layer-nya. Nah, seperti ini hasil ujinya, sehingga dapat diperoleh ini contoh pada gambar 8, yaitu hasil pengujian dengan algoritma backpropagation dalam bentuk grafiknya. Dari grafik di atas ini juga dapat dilihat bahwa penyakit paru-paru pneumonia lebih cepat ditemukan daripada penyakit paru-paru TBC. Ini. Nah, untuk hasil percobaan dengan algoritma Cohonen dalam bentuk grafiknya, itu jumlah node pada input layer. Yang pertama itu jumlah node pada input layer sangat mempengaruhi nilai bobot dan bias yang dihasilkan dengan metode ini. Dan yang kedua, jumlah node pada hidden layer ini juga berpengaruh dalam menentukan nilai bobot dan bias. Dan yang ketiga adalah nilai awal yang digunakan. Nilai awal yang digunakan dalam mode Cohonen dapat bertambah atau berkurang, di mana metode Cohonen yang akan menyesuaikan untuk pengenalan suatu pola, sehingga dapat diperoleh hasil pengajian dan penggabungan algoritma dari backpropagation dengan algoritma Cohonen dari penelitian ini, seperti yang tampil pada grafik ini ya, pada gambar ke-11. Ini dapat dianalisis bahwa antara hasil dari metode backpropagation dengan metode Cohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation ini jauh berbeda, di mana hasil metode Cohonen pada backpropagation itu jauh lebih baik dan lebih cepat dalam mengenali pola penyakit daripada menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena pembobotan awal yang dilakukan dengan metode backpropagation pada interval -1 sampai dengan 1. Sedangkan metode yang dilakukan dengan algoritma Cohonen, nilai awalnya itu berada pada interval -0,5 sampai dengan 0,5. Nah, sehingga hal ini disebabkan karena metode Cohonen tersebut itu menyesuaikan bobot awalnya untuk pengenalan pola, sehingga bobot awal dapat bertambah ataupun berkurang dari nilai awal. Dan dengan pembobotan awal menggunakan metode Cohonen, maka jumlah node pada hidden layer akan menentukan besar bias yang digunakan dari input layer menuju hidden layer, seperti yang tampil pada tabel 6, tabel perbandingan nilai error pada masing-masing algoritma yang digunakan. Seperti ini. Ini untuk yang tabel ke-6, untuk yang tabel 7 yaitu tabel perbandingan nilai errornya antara algoritma backpropagation dengan algoritma Cohonen dengan bobot awal -0,5 dan maksimalnya 0,5. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini yaitu jaringan saraf tiruan backpropagation dengan algoritma Cohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation ini dapat mengenali pola dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Algoritma Cohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation ini juga dapat melakukan pembelajaran dan pengenalan terhadap suatu pola dengan tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada awal yang hanya menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation saja, di mana dengan pembobotan awal menggunakan algoritma Cohonen itu dapat mengurangi error dalam backpropagation sehingga hasil pengenalan pola menjadi jauh lebih akurat dibandingkan dengan pembobotan awal menggunakan data yang random. Demikian yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir semester kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.